Perdana bekas Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella digelar siang tadi. Namun di sidang perdana, kuasa hukum Rio Capella justru mencabut gugatan pra-peradilannya. Permohonan pencabutan berkas pra-peradilan dilayangkan kuasa hukum Magdir Ismail di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Magdir menyatakan kliennya mencabut gugatan karena berkas Rio Capella sudah rampung dan segera disidang di Pengadilan Tipikor. Namun demikian, kuasa hukum menyesali sikap KPK yang tidak memberi kesempatan untuk menunda pemeriksaan sampai ada putusan dari sidang pra-peradilan. Patrice Rio Capella ditetapkan sebagai tersangka kasus dana bantuan sosial yang melibatkan Gubernur Sumatera Utara nonaktif Gatot Pujo Nugroho dan istrinya Evi Susanti. Tahu niatnya KPK tidak mau menghadiri sidang, apalagi di dalam surat itu tadi mereka minta ditunda sampai 2 minggu. Ya. Nah, setelah tadi juga konsultasi dengan klien, kami berkesimpulan bahwa ini tidak bisa untuk diteruskan persidangan karena pasti akan digugurkan oleh pengadilan, karena begitulah hukumnya. Pihak kepolisian akan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk menutup situs ataupun tayangan YouTube yang menayangkan cara-cara pembuatan atau perakitan bom. Langkah ini dilakukan menyusul penangkapan tersangka pengagom Mall Alam Sutra Leopard Wisnu Kumala yang mengaku mendapatkan informasi cara merakit atau membuat bom dari internet ataupun tayangan YouTube. Penutupan situs dan tayangan di internet yang memberi informasi cara pembuatan bom diharapkan akan mampu membatasi penyebaran informasi tentang cara pembuatan bom dan bahan peledak ke kalangan luas. Sebelumnya pada Rabu 28 Oktober lalu, sebuah bom jenis TATP berdaya ledak tinggi meledak di Mall Alam Sutra, Tangerang, Banten. Polisi kemudian bergerak cepat dan membekuk pelaku pengeboman, yaitu Leopard Wisnu Kumala, yang melakukan aksi pengeboman dengan motif ekonomi. Pelaku juga mengaku belajar merakit bahan peledak melalui YouTube. Motifnya, keuangan, caranya gimana setelah cyber kami sudah melakukan upaya-upaya preventif. Yang jelas kita akan berkoordinasi dengan Menkominfo agar semua situs-situs ya, teori-teori, cara-cara tentang perakitan bom, apalagi yang berkaitan dengan teroris, itu harus ada regulasinya yang tidak mudah diakses oleh semua masyarakat. Jangan sampai nanti ada lagi masyarakat tersangka 1, tersangka 2, dan 3 belajar lewat online. Seorang siswa SMA Sunan Derajat, Kecamatan Sugio, Lamongan, Jawa Timur diduga dianiaya oleh kepala sekolahnya hingga enggan sekolah karena merasa trauma. Sementara pihak sekolah mengatakan bahwa siswanya lah yang nakal hingga patut memberi ganjaran. Siswa berinisial AMR yang duduk di kelas 12 SMA Sunan Derajat Sugio, Lamongan takut kembali ke sekolah. Ia mengaku dianiaya oleh kepala sekolahnya yang memukulkan sepatu ke lehernya. AMR menuturkan insiden pemukulan tersebut terjadi ketika ia hendak memanggil siswa lain agar tidak kabur dari sekolah pada hari Kamis kemarin. Ia bahkan sempat hampir dilempar kursi oleh sang kepala sekolah, namun dihadang oleh wali kelasnya. Sementara Rofik, kepala sekolah menengah atas Sunan Derajat Sugio, membenarkan dirinya memukul dan hampir melempar kursi kepada siswanya. Ia berdalih AMR nakal sejak kelas 10 dan selalu melawan dirinya. Ia khawatir kenakalannya akan mempengaruhi siswa lain. Siswa yang bolos, Terus ketemu Pak Robert dipukuli lehernya. pakai apa deh? Pakai sepatu. Berapa kali pukul? Berkali-kali. Berkali-kali. Nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Misalkan sempat diancam. Iya. Ya mau dibuatin surat untuk diskorsing, dikeluarin. Artinya saya kejar, mulai dari kan saya kejar itu. Marek aku nantang. Ya sebenarnya tak kepok sikile iku ya ora anu, saya arek kan ya sepuran sing agak wan kok. Tapi ya benar Pak ya, Pak. Berapa kali pukul, Pak? Ya 1 kali lah. Areknya nantang, Pak. Arek aku nantang sepuran sing agak. Tak sekel aku malah ketidian. Wah, ya cuma tahu tenan tok ngono pun kan ana gurune, ana waline tok gitu. Tapi katanya sempat diancam mau dikeluarkan, itu benar. Memang sejak awal bukan saya kembalikan. Kalau kamu tidak manut, saya kembalikan. Kalau tadi kekerasan di sekolah, kami akan kembali setelah jeda berikut ini dengan informasi kekerasan di ruang sidang DPR.